Halo semuanya, nama saya Aditya Mahendra Putra dari kelas D 4SM 4602. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah pemrograman multimedia interaktif. Untuk tugas kali ini disuruh menjelaskan multimedia input dan multimedia event. Di sini juga memiliki 5 poin, yaitu ada interaksi mouse, interaksi keyboard, calculation, interaksi activation, dan juga interaksi visualisasi. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk poin pertama yaitu interaksi mouse. Ya, untuk interaksi mouse saya memilih mouse switch. Di sini kita buka Unity-nya, bikin script baru, beri nama mouse switch. Setelah itu buka script yang kita telah buat, foldernya, copy dari Zshield. Setelah itu kopas di file yang telah kita buat, lalu setelah itu kita tambahkan 3D object, tambahkan sphere, lalu pada sphere tambahkan add component, masukkan mouse switch yang script yang kita buat tadi. Lalu pada script ini kita add di on event-nya, masukkan sphere-nya di on event, lalu pilih game object dan game activate bool. Di off event-nya juga masukkan, lalu game object-nya set activate bool. Lalu on event-nya di checklist. Untuk off event-nya dimatikan saja. Setelah itu bikin 3D object cube, lalu lakukan langkah yang seperti tadi, tambah add component mouse switch. Lalu untuk di scriptnya update event tidak usah, on eventnya kita masukkan cube, sphere-nya dimasukkan, lalu pilih game object, lalu pilih set active bool. Untuk off event-nya juga masukkan sphere-nya, lalu untuk fungsinya pilih game object dan set active bool. Jadi saling berseberangan untuk scriptnya. Ya, setelah mengaktifkan script kita tes. Ya, untuk tesnya kita klik saja mouse, ya, terlihat aktif. Baik, selanjutnya kita akan tes di bagian keyboard. Untuk keyboard saya memilih keyboard press. Kita klik script, lalu beri nama script itu keyboard press. Setelah itu buka file scriptnya. Jangan lupa kita copy dulu script yang telah disediakan di Zshield. Kita copy semua, lalu kita buka file scriptnya.
dan kita kopas saja. Jangan lupa di save, lalu lanjut ke buka Unity. Setelah itu kita buat 3D objeknya, game object. Kita bikin namanya keyboard. Setelah itu baru kita bikin 3D object. Kita pilih cube. Setelah itu di game object keyboard kita masukkan script keyboard pressnya. Lalu di on key down-nya kita masukkan 3D object cube. Kita masukkan juga script di 3D object-nya. Lalu cube-nya kita tarik ke on key down. Di game object kita pilih set active bool. Untuk target key-nya saya memakai spasi, dan kita lanjut ke on key press. Kita tarik saja cube-nya, lalu kita pilih game object dan set active bool. Kita cek, lalu kita buka cube-nya. Di on key zone-nya kita tarik keyboard game object-nya, lalu di function-nya kita pilih set active bool. Di on key press kita tarik juga keyboard, lalu di game object-nya kita set active bool. Target key-nya tidak perlu dipasang di cube, lalu kita tes. Ya. Saat kita pencet spasi, objek akan menghilang. Itu tandanya script berhasil dipasang. Di sini saya Oke, kita lanjut saja ke script selanjutnya, yaitu calculation. Terlebih dahulu dengan nama ini kita copy saja biar gampang. Create start script, kita masukkan yang tadi, lalu kita masuk ke jati lagi, kita copy paste semua koordinatnya. Kalau sudah, kita Ctrl C lalu masuk ke scriptnya. Untuk calculation kita buka Jetsil terlebih dahulu. Kita masukkan yang tadi kita copy. Kita pilih, yang saya pilih adalah calculation type. Kita bikin scriptnya, nah biar mudah, lalu kita copy scriptnya ada di Jetsil. Kita masuk ke sini aja deh. Kita buka script. Current value ini kayak Lalu kita copy aja scriptnya di file yang telah kita buat. Jangan lupa diaktifkan. Setelah itu kita bikin 3D object cube. Nah, jika seperti ini itu dari 50, 10, 11, 12, 13 sampai Lalu kita masukkan script ke 3D object cube-nya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. 4603 dengan current value-nya kita beri 10, lalu di sini di saya ingin membuat di coba activation. increment. Pertama-tama kita membuat Lalu kita 3D checklist object terlebih activate, dahulu. Kita masukkan dan mari keyboardnya, kita coba. scene, kita masukkan, kemudian Kita pengen- selalu menambah. masuk ke game Terlihat di object, sini akan UI, selalu menambah. legacy dan button. Dan max value-nya adalah 60. Nah, apa sih sebenarnya? Ya, sekian dari calculation. Kita akan lanjut ke activation. Nah, kemudian kita kasih nama ini aktif. Ya, untuk bagian activation Jadi kita bikin dua, yang aktif sama non aktif. kita langsung aja bikin 3D object. Kita tarik ke bawah, Pilih Q.
Nah, kemudian nama ini Setelah kita ganti itu kita not pilih UI, active. pilih legacy dan button. Nah, Kita sesuaikan tombol yang terlebih dahulu. caranya yaitu aktif, kita one click ini kita tambahkan, kemudian si cube ini kita langsung di sini, no functionnya kita aktifkan di game object, lalu ke selective bool. Karena Setelah itu ininya di bagian aktif, teks jadi kita kecilkan. ubah menjadi active. Aktifkan dia, kemudian kita yang Aktif. aktif kita tambahkan lagi, masukkan cube lagi. Setelah itu kita kopas, game object, kita selective turunin. bool. Karena sini kita membuat Untuk button bagian not yang aktif, button artinya ini tidak kita aktif, ubah sini menjadi yang bisa diklik aja. not active. Oke, kemudian Ya, kita lanjut, kita scroll ke bawah dan pada bagian on click kita tambahkan Nah, ini ada cube-nya, aktif dan lalu not di aktif. game object Kalau aktif kita ini pilih si set cube active bakal dulu. aktif, kalau not aktif dia Ya, menghilang. karena Kalau ini misalnya untuk pengen activate aktifin kita lagi, harus kita checklist. klik aktif. Nah, seperti itu. Lalu kita pilih button Oke, sekian yang dari not aktif, kita tarik cube-nya. Seperti biasa game object set active tool, dan ini karena tidak untuk mengaktifkan jadi kita tidak perlu men-checklist. Di sini ada visualization fade in dan fade Setelah out. itu kita coba. Pertama-tama kita copy ini terlebih dahulu biar gampang untuk membuat scriptnya, lalu kita create C# script, kita masukkan yang Ya, tadi, setiap kita klik aktif, kemudian objek akan masuk ke muncul, jadinya lagi, kita dan setiap kita klik pilih not bagian aktif, semua. objek akan menghilang. Ini kita Ya, akan muncul kembali dan akan menghilang. kita control sebentar. Oke, sekian untuk activate. Kita lanjut ke visualisasi. Kita kontrol A, kemudian drop ini jangan lupa di kontrol S. Oke, kalau sudah kita kejut setting lagi. Nah, ini Pada visualisasi saya memilih visualisasi fat. Kita buka bagian Zetchill, lalu kita cari scriptnya di file Zetchill, kita bikin scriptnya di Unity, kita double klik, kita masukkan lalu kita copy saja script yang tersedia di Zetchill, Ctrl C, lalu kita buka script yang kita lagi buat dan kita kopas saja. kita masuk lagi ke Unity. Kita bikin game object dulu. Apa ya? Ya, setelah dikopas kita kembali ke Unity. In out aja deh. Ini apa? Oh, ini effect in. Kita masuk Untuk yang script in. ini kita tambahkan lagi. Ini yang ke out. Jadi untuk bagian ini kita memiliki dua script. Nah, untuk yang ini kita ganti. Kita buka scriptnya, lalu kita copy Biru aja. script yang tersedia di Zetchill untuk bagian fat part-nya. Jadi ini copy. tampilan awal kita jadi biru langsung lagi. Lalu kita Oke, paste. kalau sudah, kita yang ke out. Kita warna hijau. Setelah itu kita create empty game object. Oke. Kita ganti namanya menjadi karena kita scene. lupa kalau nggak dinilai. Lalu kita bikin game object lagi, kita bikin out. Setelah itu kita rename nama scriptnya, Nah, kamu masih hijau ya? sesuaikan, lalu kita tarik yang in dan outnya sesuai script, jangan sampai ketukar. Fade in untuk in dan fade out untuk out. Kita pilih sesuaikan warnanya. Ini yang out. Ya, kita coba. In Ya. dulu. Berhasil. Kita coba untuk in-nya. Out. Lalu untuk out-nya kita tarik juga. Oke, sekian dari saya. Lalu kita pilih warna yang berbeda agar terlihat perubahannya. Start delay-nya kita nolkan.
kita ubah dari 0 menjadi 5. Ya, terlihat ada perubahan untuk bagian in dan outnya. Jadi delaynya itu sekitar di 5 detik karena kita setnya di 5 detik untuk out. Nah, kita coba lagi dan ya berhasil. Mungkin sekian presentasi mengenai tugas multimedia input dan event. Mohon maaf apa ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.